البيت أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع علماء العلم والفقهاء والمحدثين والقراء والفصحاء والسادة الصوفياء المحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة الشهيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Khatimatun ay hadhi khatimah ilang qol wala yashtahilu an buddihi wala yashihu ma fi yadihi tayyibut tawiyati Thayyibut tawiyati kang bagus atine. Thayyibut tawiyati kang bagus atine, hasanun niyati kang bagus niyate. Hasanun niyati kang bagus niyate. Sahatu utawi pelatarane man. Sahatu utawi pelataran iman mingkul lisyarin saking saben-saben ala. Nakiyatun iku kang bersih. Sahatu utawi pelataran iman mingkul lisyarin saking saben-saben ala, nakiyatun iku bersih. Himmatu utawi sejoe man sinyaman tu murid. Himmatu utawi sejone murid. Himmatu utawi sejone murid. Fima ing dalem barang yuqarribu kang marekaken apa mahu ing man. Fima ing dalem barang yuqarribuhu kang marekaken apa mahu ing man min rabbi saking pangerane man. Aliyatun iku luhur. Aliyatun iku luhur wa nafsu tawi nafsu man alat dunya ing atase dunya abiyatun iku moh. Wasahatu utawi pelatara wa nafsu tawi nafsu man alat dunya ing atase dunya abiyatun iku moh, iku ora gelem. La yusirru ora netepi sapa man. La yusirru ora netepi sapa man. Alal hafwati ing atase luput.
alal haflati ing atase luput wala yukdimu lan ora maju sapa man lan ora maju sapa man wala yuhjimu lan ora mundur sapa man bimuqtada syahwati kelawan tetrapane kesenengan qarinul wafai kang ngancani nuhoni wal futuwati lan kendel haliful hayai netepi sifat isin haliful hayai netepi sifat isin wal muruwati lan keprawiran yunsifu gawe adil sapa murid kula hadin ing saben-saben wong siji min nafsi saking awak dhewe ne murid walayan sifulan ora amri adil sapa murid lah maring nafsihi min ahadin saking wong siji in utiya lamun den wehi sapa murid syakar mongko syukur sapa murid in utiya lamun den wehi sapa murid syakar mongko syukur sapa murid wa in munia lamun den cegah sapa murid sabar mongko sabar sapa murid in utiya lamun den wehi sapa murid syakar mongko syukur sapa murid wa in muni ala lamun den cegah sapa murid sabar mongko sabar sapa murid wa in dzalama lamun nganiaya sapa murid lan lamun nganiaya sapa murid taba mongko taubat sapa murid wastaghfar lan jaluk sepura sapa murid wa in dzulima lamun den dzalimi sapa murid afa mongko ngepura sapa murid wa ghafalan tegese ngepura sapa murid yuhibbu temen sapa murid al-khumula ing nyamar wal istitar lan ketutup wa yakrahu lan sengit sapa murid az-zuhura ing pertelo wal istisyar lan masyhur wal istisyalan terkenal lisanu tawi lisani murid angkul lima sake saben-saben barang yakni kang ora maeda ya pema ing murid mahzunun iku den reksa mahzunun iku den kunci wa qalbu tawi atine murid ala taksiri ing atase pepekone murid fi taati rabbi dalam taat pangerane murid mahzunun iku susah la yudahinu ora mertambah sapa murid ora ngelemesi sapa murid fiddin dalam agama ora ngelemes sapa murid fiddin agama wala yurdi lan ora ridho sapa murid al makhlukin ing pira-pira makhluk bisukhti rabbil alamin kelawan bendune pangeran alam kabeh kelawan bendune kang mengerani alam kabeh ya nasu aring sapa murid bil wihdati kelawan ijen wal infiradi lan dewe bil wihdati kelawan ijen wal infiradi lan dewe wa yastauhishu lan gresah sapa murid
min mukhalatatil ibadi saking cecampuran pira-pira kaula. Saking cecampuran pira-pira kaula wala talqahu lan ora tetemu. Wala talqa lan ora tetemu sira ing murid illa ala khair angin ing atase kebagusan. Ya malu kang nglakoni sapa murid hu ing khair. Ya malu kang nglakoni sapa murid hu ing khair au ilmin uta ilmu. Yu'allimu kang mulang sapa murid hu ing ilmu. Yu'allimu kang mulang sapa murid hu ing ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, penutup, pemungkas. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat murid. Di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan bahasanya murid itu orang yang mengetahui kurang dan lebih, menganggap cukup dengan Tuhannya daripada hambanya, menyamaratakan antara emas dengan debu dan lainnya. Juga termasuk sifatnya murid adalah tayyibut tawiyah. Murid itu hatinya bagus. Jadi bukan cuma luarnya. Itu murid sesungguhnya, bukan cuma luar dohirnya saja, tapi hatinya juga bagus. Artinya dia enggak riak, belajarnya sungguh-sungguh, bukan karena mengharap pujian atau lainnya. Sekolahnya sungguh-sungguh. Ini kalau memang hatinya yang bersih. Sekolah bukan karena absen, memang karena benar-benar cari ilmu. Hasanun niyati, niatnya yang bagus. Ini perlu ditata kita. Belajar ini niatnya apa? Jangan sampai belajar karena ujian. Jangan belajar karena niat nyari nilai, ingin juara. Itu niatnya kurang bagus. Salah, enggak salah. Cuma kurang bagus. Jadi niatnya ditata lagi. Saya niat belajar, niat menghilangkan kebodohan. Karena kalau bodoh, enggak ada gunanya hidup itu. Saya niat belajar lillahi kalimatillah. Saya niat belajar supaya bermanfaat untuk umat, untuk bangsa. Niat yang bagus. Sahatu min kulli syarrin nakiyah, bidangnya dari segala kejelekan itu bersih. Artinya dia bersih dari segala sifat buruk. Wa himmatu fima yuqarribu min rabbi aliyah. Cita-citanya itu luhur. Fima yuqarribuhu min rabbi, tentang suatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Di apa saja cita-citanya, yang penting saya bisa dekat dengan Allah. Mau jadi dokter, niat menyelamatkan nyawa orang banyak. Jadi polisi, niat menjaga orang banyak, menjaga umat Islam. Jadi guru, niat mencerdaskan bangsa. Jadi apa saja, jadi pejabat misal, niat membersihkan kotoran-kotoran dari negara ini. Jadi karyawan, jadi apa saja, yang penting niatnya bersih. Cita-citanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi petani, tidak masalah, niat supaya bangsa Indonesia tidak ada yang kelaparan. Kalau semuanya jadi pegawai, nggak ada yang jadi petani, mau makan apa nanti? Jadi apa saja kerjaannya, itu niatnya yang bagus. Jadi pertama kali kerja, misal berangkat dari rumah, niat menafkahi istri, menafkahi anak. Nah, kerjanya itu pahala. Kalau dengan niat, kalau nggak niat ya udah, kerja dapat apa? Dapat uang, dapat capek. Tapi kalau diniati yang bagus, makanya mulai dari bangun tidur niati yang bagus tuh. Mau makan diniati supaya kuat nanti sholat, supaya kuat sekolah, supaya kuat ibadah dan lainnya. Semuanya diniati yang baik. Kerja diniati, mandi diniati supaya harum, supaya menyenangkan temannya. Karena kalau bau temannya nggak senang. Diniati semuanya. Mau olahraga diniati supaya jasadnya kuat. Karena jasad yang kuat lebih dicintai oleh Rasulullah daripada jasad yang lemah. Itulah pentingnya niat. Makanya dalam hadis innamal a'malu binniyat itu ada di paling awal di Sahih Bukhari. Baru buka sudah innamal a'malu binniyat. Ada di Arba'in Nawawi hadis pertama innamal a'mal binniyat. Karena niat itu adalah suatu yang paling penting, vital.
Seorang itu bisa berlipat ganda pahalanya dengan niat. Seorang bisa nggak dapat pahala karena niat. Seorang bisa masuk neraka karena niat. Seorang bisa masuk surga juga karena niat. Coba, apa yang menyebabkan orang kafir itu masuk neraka itu selama-lamanya? Dan apa yang menyebabkan orang muslim itu masuk surga selama-lamanya? Kalau dibayangkan ya, orang muslim itu ibadahnya berapa tahun sih? Paling 60 tahun. Kalau usianya 60-an. Belum dipotong baliknya. Paling enggak 50 tahun ya. Tapi masuk surganya itu selama-lamanya. Enggak terhitung. Itu enggak ada bandingannya. Sama sekali bukan bandingan amal kita ditukar dengan surga. Bagaikan petani atau mungkin buruh atau apa ya. Misal tukang atau kuli ya. Kerjanya cuma 1 hari 24 jam. Tapi dibayar dikasih dengan hotel bintang 5. Tinggal di sana selama 10 tahun misalnya. Kira-kira imbang apa enggak? Enggak. Sama, kita ini enggak imbang. Ibadahnya kita dengan surga, balasannya enggak imbang. Terus kenapa kok bisa selama-lamanya? Karena niat. Apa maksudnya kan niat? Kita seorang muslim ya, sekalipun enggak kita lafadzkan, di hati kita pasti ada niatan. Selagi kita masih hidup, kita akan nyembah Allah. Betul apa enggak? Ya kan? Selagi kita masih hidup, maka selamanya kita akan menyembah kepada Allah. Dengan sebab niat kita dalam hati kita akan terus beribadah kepada Allah selagi nafas ini ada, maka nafasnya gak ada pun tetap dapat sama, seakan-akan dia ibadah kepada Allah. Makanya dibalas dengan surga selamanya. Sama orang kafir, kenapa? Dia kan maksiatnya cuma mungkin 50 tahun, 40 tahun. Kok hukumannya neraka seumur hidup? Iya, karena di hatinya ada niatan. Seandainya dia diberi umur yang panjang, tetap kufur dia. Nah, karena dengan niatnya dia akan selalu kufur, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Itulah keajaiban niat. Jadi kita perlu setiap hari memiliki niat apa saja. Dicatat kalau memang takut lupa. Saya niat hari ini mau sholat duha 12 rakaat. Kenyataannya cuma 4 rakaat. Nah, kita dapat pahala seperti 12. Asalkan niatnya benar, bukan cuma ngapusi diri sendiri, enggak. Memang saya niat nanti malam pengen tahajud saya 12 rakaat misal. Ternyata kesiangan cuma nututi 2 rakaat. Dikasih pahala seperti 12 rakaat. Sampean-sampean yang masih muda, masih sehat, diniati ibadah terus ya. Suatu saat semisal kita ditakdirkan sakit ya. Kita sakit, tidak bisa ibadah seperti kita sehat. Kita sakit ini diberi pahala oleh Allah seperti kita amalnya ketika sehat. Ketika tua udah tua renta, tidak kuat ya. Sudah tua tidak bisa mau sholat 20 rakaat tarawih misal. Nah, tapi di masa mudanya dia tarawih rutin 20 rakaat, maka dia akan diberi pahala seperti ketika masa mudanya. Ketika masa masih kuatnya masa sehat. Itulah pentingnya niat. Di sini hasanun niat. Niatnya harus diperbaiki. Wa nafsu ala dunya abiyah. Nafsunya ini terhadap duniawi abiyah. Abiyah itu apa? Dia mau itu aba itu enggak mau. Jadi nafsunya sama sekali enggak tertarik dengan dunia. Biasanya orang yang enggak tertarik dengan dunia itu semakin mengejarnya. Semakin dia enggak mau, maka dunia itu semakin mengejarnya. Kalau kita kan enggak, kita pengen dunia tapi dunia enggak mau ke kita kadang. Enggak, kalau kita menjauhi dunia maka dunia akan ngejar kita. Jangan kita ngejar dunia, biarkan dunia itu yang ngejar kita. Ya, kalau kita sok mahal ya, semakin dikejar daripada orang yang murahan dengan orang yang sok mahal lebih laku mana? Yang sok mahal. Kadang ada ya orang sok mahal dikati nggak mau, itu semakin penasaran, semakin dekat daripada orang yang jual murah. Sama kalau kita sok mahal ya, kita nggak mau ke dunia ini, tapi patokannya hati patokannya. Yang tahu siapa? Kita sama Allah, yang lain nggak tahu. Artinya apa? Di hati kita nggak pengen ngejar dunia, kerja ya seadanya itu loh, nggak terlalu nafsu. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Nggak dapat ya nggak susah, biasa saja gitu. Itu nafsunya abiyah. La yusiru al-haflah.
Seorang murid itu tidak akan yusir, tidak akan menetapi atas kekeliruan, tidak akan menetapi atas kesalahan. Itu seorang murid. Artinya apa? Kalau dia salah langsung taubat. Bukan berarti nggak salah sama sekali. Salah ya taubat itu. Salah dosa diamkan. Ini yang yusiru al hafwah. Sudah setiap hari melanggar, terus setiap hari melanggar. Nah, ini namanya yusiru alal hafwah. Ini bukan murid ini. Kategori murid saja ndak. Apalagi wasil, apalagi syekh. Ndak, ini masuk muridnya orang yang ingin saja ndak itu. Berarti kalau kita nggak kategori ini ya bukan murid namanya. Jadi manusia itu dengan kesalahannya itu wajar. Para sahabat juga melakukan kesalahan. Karena sahabat itu bukan maksum. Tapi sahabat ketika melakukan kesalahan ini taubat langsung. Ada seorang sahabat itu bertemu dengan perempuan cantik. Dia senang, akhirnya dicium. Tapi setelah dicium langsung dia sowan ke Rasulullah. Nangis, minta maaf. Taubat, taubatnya terima. Jadi melakukan kesalahan itu wajar, tapi jangan yusiru, jangan terus besok dilakukan lagi. Ini salah. Sekarang tidak jamaah misal ditakzir, besok tidak jamaah lagi. Ini yusiru. Nah jamaah sekali taubat wis minta maaf ke kiai misal. Saya banyak pelanggaran kiai. Aman. Bagus begitu. Mengakui kesalahannya. Kalau bisa sampean sebelum boyong ya. Itu tidak maaf ke pengasuh. Sebutkan kesalahannya. Saya dulu sering gini sih. Biar apa? Biar pulang dalam keadaan husnul khotimah, diridhoi oleh guru. Bukan sebaliknya. Kadang masuknya baik-baik, pulang izin apa, enggak balik. Ini masa enggak sowan dulu, pamitan dulu ke gurunya. Kalau bisa guru wali kelasnya minta izin. Seperti itu seharusnya prosedurnya. Jangan langsung pulang tanpa pamit, tanpa bilang-bilang ke kiainya, ke gurunya. Enggak bagus itu. Wala yukdimu wala yuhjim bi muqtada syahwat. Seorang murid itu tidak dia maju atau mundur dengan mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya. Jadi dia maju misal atau dia mundur dalam segala hal. Misal dalam segala hal itu misal sampean pengen pindah pondok. Itu bukan karena syahwatnya, bukan karena nafsunya. Tapi memang murni hatinya pengen memperdalam ilmu misal. Dengan cara yang baik, izin dulu. Kalau diridhoi sama gurunya, pindah. Kalau nggak diridhoi, pindah. Seperti pelajaran sebelumnya, guru itu lebih tahu kepada muridnya. Oh, ini kalau pindah kira-kira dia bagus apa enggak. Jangan seudon ke guru. Oh, guru ini saya pindah pondok kok nggak diizini. Jangan-jangan takut santrinya habis. Ini murid yang salah. Qarinul wafa wal futuwah. Teman yang setia dan pemberani. Jadi temannya itu setia, pemberani. Futuhan ini siapa? Pemberani bisa dermawan bisa. Maknanya. Haliful haya'i wal muruwati. Mempunyai sifat pemalu. Pemalu dan sifat muruwah. Muruwah ini apa ya? Menjaga sifat muruwah sudah istilah ini. Jadi haya ini jangan disalahartikan ya. Kadang orang itu seperti misal acara kondangan, acara majelis ya, majelis zikir atau majelis apa. Tidak duduk di depan, kenapa? Malu saya, di belakang saja. Nah, ini malu yang salah tempatnya. Kamu nggak bertanya, enggak saya malu. Nah, mau tanya kok malu. Malu ini sesuatu yang mingkuli makruh, sesuatu yang nggak disukai. Mau maksiat malu, misal. Mau tahun baruan keluar malam malu, ini bagus. Mau pacaran malu, mau mencuri malu, mau melanggar malu. Nah, ini malu yang bagus, bukan sebaliknya. Tidak sekolah, malu saya. Kamu tidak bertanya, katanya nggak ngerti. Malu, ini malu yang salah. Yunsifu kulla ahadin min nafsi, wala yansifu laha min ahad. Yansifu ini dia ini menuntut kulla ahadin min nafsi.
menuntut kepada semua orang dari dirinya sendiri agar bersifat adil. Jadi kita menuntut pada diri sendiri, pada nafsu kita agar kita adil kepada semua orang. Tapi wala yansifu la min ahad, dia tidak menuntut adil kepada orang lain untuk dirinya. Kita kan kebalik. Ke orang lain pengen adil, tapi kita nggak adil ke orang lain. Tidak, murid yang sebenarnya itu dia itu menuntut pada nafsunya sendiri agar adil kepada orang lain. Tetapi kita nggak menuntut kepada orang lain agar adil kepada diri kita. Itu namanya mengalah. Mengalah itu dalam kaidah ya, mengalah atau isar namanya. Mengalah dalam kebaikan, al-isar fil qurab makruh, wal isar fi ghairiha mahbub. Mengalah dalam kebaikan itu makruh. Kalau mengalah dalam selain ibadah itu sunnah. Kita kan misalnya sholat misalnya di masjid, ada soft kosong, kadang nyuruh temennya maju. Ini makruh. Mengalah dalam kebaikan, dalam ibadah. Kalau ada kosong maju sendiri, jangan usah nyuruh orang. Ini selain pengurus ya, kalau pengurus ngatur-ngatur, nanti sampean dibuat dalil nggak usah ngatur, ayo maju sendiri, salah. Jadi sebenarnya kalau misal kita di luar, ini makruh kalau ngalah dalam ibadah. Misal disuruh apa, misal disuruh masalah ibadah, tidak wis sampein aja, ini makruh. Tapi kalau dalam ibadah misalnya makan ya, antri misal, sampean dulu, tidak apa-apa. Saya ngalahi, saya yang kedua. Ini sunnah. In utiya syakar, murid itu apabila dia diberi, dia bersyukur. Wa in muni'a sabar, ketika tidak diberi dia sabar. Dari siapa? Dari siapa saja, termasuk dari Allah. Kita kalau diberi Allah, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. Kalau perlu sujud syukur, tidak masalah, sunnah. Sujud syukur itu sunnah bagi orang yang mendapatkan kenikmatan yang baru. Sampai dikasih nikmat, misal tiba-tiba dapat hadiah dari orang tuanya, HP baru misal. Sujud syukur apa? Dikasih hadiah rumah, dikasih hadiah atau ada nikmat baru, baru tunangan misal. Oh nikmat ini misal. Sujud syukur apa masalah. Wa in muni'a sabaro, apabila tidak dapat atau dicegah dia sabar. Minta ke Allah, saya pengen dapat apa misal, dapat mobil. Tidak dikasih-kasih, ya sabar. Itulah seorang murid, bukan malah mencela. Gimana Tuhan ini, katanya doanya pasti dikabulkan, kok nggak dikabulkan saya doa, ini salah. Doa itu pasti dikabulkan. Ada kalanya dikabulkan di dunia, ada kalanya di akhirat. Kalau di akhirat ini dikasih yang lebih besar oleh Allah. Makanya nanti di akhirat itu orang itu malah menyesal doanya dikabulkan. Kenapa? Karena melihat besarnya imbalan bagi orang yang doanya dulu nggak dikabulkan. Oh, kalau tahu gini saya dulu kenapa doa saya lebih baik nggak dikabulkan saja. Ternyata di surga diberi balasan yang lebih besar daripada apa yang ia minta. Makanya kita perbanyak doa. Kalau dikabulkan di dunia alhamdulillah, tidak dikabulkan nanti di akhirat dikasih. Wa in dzalama taba, apabila dia zalim dia bertaubat. Ini seorang murid langsung bertaubat. Tidak usah nunggu. Taubat itu hukumnya wajib. Kalau orang nggak bertaubat maka dia meninggalkan kewajiban berupa taubat. Jadi sudah dosa dan tidak taubat, dosa lagi. Saya taubat tapi nanti saya maksiat lagi. Udah, taubat dulu. Maksiat atau enggak itu apa kata belakang. Saya percuma taubat. Saya nggak bisa, pasti maksiat lagi saya. Enggak. Sampai dengan tidak taubat itu sudah maksiat. Jadi makanya sehari kita harus bertaubat. Paling tidak 1 kali sehari sholat taubat atau ya istighfar lah 70 kali minimal. Nah, biar apa? Menghapus dosa-dosa kita dalam sehari ini. Besoknya dosa lagi, taubat lagi. Asalkan jangan ada kesengajaan. Saya kan nanti taubat. Dosa lagi gampang, taubat lagi nanti. Enggak. Yang tahu itu hanya Allah. Mana yang taubatnya sungguhan, mana yang enggak. Jadi sekalipun sampai sehari dosa 1000 kali, taubat 1000 kali, Allah nggak mungkin marah. Allah punya sifat ghafur. Beda dengan kita ya. Kita coba misalnya teman kita pukul, kita tampar, seret, minta maaf ya. Mungkin sekali dimaafkan. Tampar lagi, minta maaf ya. Ya marah dia.
Dan tampar sampai 5 kali, minta maaf lagi. Ya berkelahi nanti. Kalau Allah enggak. Kita maksiat di Allah, taubat, itu diterima oleh Allah. Maksiat lagi, taubat lagi. Asalkan sungguhan, dalam hatinya sungguhan. Nanti wa in dzalama tabah, bertaubat, wastaghfar, dan istighfar. Wa in dzulima, dan dia apabila murid itu didolimi, afa, dia mengampuni. Apabila dia dolim, dia minta ampun. Bila didolimi, dia minta maaf. Afa wa ghafara. Nah, terutama hakul adami ya. Hakul adami ini paling sulit ya. Terutama kita di pondok ini tidak luput dari kesalahan. Makanya akhir tahun minta maaf ke teman kita, ke guru kita, teman-teman yang sehari-harinya kita kumpul. Barangkali ada kata-kata yang menyakiti hati ya. Karena kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, istighfar, taubat, diampuni, selesai. Tapi kalau kita mempunyai dosa ke hakul adami, ke sesama teman, dan temannya masih enggak memintakan maaf ya, maka di akhir dituntut nanti. Dituntut. Makanya disebutkan ada orang itu nanti di akhir itu muflis, bangkrut. Kenapa? Dia asalnya amal ibadahnya banyak. Dia ahli ibadah. Tapi dia juga mempunyai dosa hakul adami yang sangat banyak. Sehingga ketika di akhir tuntut. Ada orang, misal ada seorang yang mendolimi seorang, baik itu merasani, mukul. Ya Allah, dulu ini pernah dolim ke saya di dunia. Saya minta pahalanya. Karena di akhirat tuh orang itu sama-sama butuh pahala untuk masuk surga. Hanya nyari sekalian dapat pahala banyak. Nyari. Oh ini pernah, ya Allah ini pernah berbuat salah ke saya. Saya belum mengampuni. Ini saya minta pahalanya, diminta. Satu orang. Kalau 2 orang minta pahalanya. Sampai orang itu kehabisan pahala. Pahalanya udah habis kan dimintai orang-orang yang pernah ia dolimi. Akhirnya ada orang lagi. Ya Allah ini pernah dolim ke saya. Orangnya saya sudah habis pahalanya. Oh kalau gitu dosa saya kasihkan ke dia. Nah, sudah pahalanya habis, ditambah lagi dosa. Dosanya orang yang didolimi ini. Orang yang didolimi ini dikasihkan ke dosanya orang yang mendolimi. Jadi dia saldo kebaikannya 0, saldo dosanya semakin banyak. Hanya apa masuk neraka. Namanya muflis fil akhirah. Diminta maaf ke hakul adami itu lebih penting karena sulit ya. Masalah hutang piutang, masalah pernah menyakiti perasaan itu harus minta maaf. Karena kita belum tentu ketemu lagi nanti. Awal tahun ketemu lagi teman saya ini lo biasanya balik. Ya kalau masih hidup, kalau tidak ada. Makanya minta maaf, mau pulang itu minta maaf. Yuhibbul khumul wal istitar. Suka atau cinta khumul. Khumul itu menyamarkan diri. Tidak suka terkenal, itu khumul namanya. Wal istitar, tertutup. Tertutup, tidak pengen terkenal. Wa yakrahu duhur wal istihar. Dia tidak suka menampakkan diri. Wal istishhar juga tidak suka dia itu terkenal. Kalau sekarang kan tidak kan, malah diviralkan. Ini sodako, ngasih bantu orang miskin, di syuting sampingnya. Nah itu diviralkan. Nah ini kan tidak sodako, udah tidak usah. Kalau memang pengen misalnya bikin konten, jangan dilihatkan wajahnya. Ini para konten-konten di Indonesia ini beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ya ngasihnya kadang ngasih rumah. Tapi dia nggak menampakkan wajahnya, hanya percakapannya saja. Nah, di sini kan enggak ditampakkan ini. Sampai kadang yang diberi itu malu. Kenapa? Karena diviralkan, dikasih hadiah, tapi diviralkan. Kan enggak semua orang itu pengen senang dilihat orang ketika dikasih hadiah. Lisanuhu angkuli ma la yakni mahzun. Lisan seorang murid adalah terkunci dari segala sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi ngomongnya pasti ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya diam wis. Ketika ditanya jawab, udah nggak panjang lebar. Nggak senang ngobrol. Kecuali ngobrol yang bersifat ilmiah, misal ngobrol. Oh tadi itu ngaji kitab bahasa apa ya? Ada kayak gitu di sini. Ngopi misal, sambil ngopi bahas. Tadi pelajarannya seru ya, bahas masalah apa? Nggak ada. Paling ya ngobrol-ngobrol ya kesenangannya. Nah, ini mahzun, dikunci. Kalau kira-kira ngobrol nggak penting, udah mending diem. Kecuali kalau ngobrol yang berfaedah.
Wa qalbu ala taksirihi fi taati rabbi mahzun. Hati seorang murid ala taksiri atas kekurangannya. Dalam taat kepada Tuhannya ini mahzun, susah. Ketika sedih, saya susah karena saya enggak puasa hari ini misalnya. Padahal sekarang sunnah, susah. Saya susah karena tadi enggak tahajud. Susah. Benar-benar sedih. Hatinya ya, bukan lesannya. Bukan malah sebaliknya, cerita ke temannya. Saya susah saya tahajud ini biasanya 12 rakaat, sekarang tinggal 2. Nah, ini bisa-bisa jadi riak ini. Enggak, hatinya istiqomah 12 rakaat misalnya. Dia bangunnya kesiangan, tinggal cuma 2, sedih ya. Namanya murid yang sungguhan ini. La yudahidu fid din. Dia itu dalam masalah agama tidak yudahin, tidak lemes. Kalau dihina dia marah. Ketika agamanya dihina dia diam. Nah, ini lemes ini. Wala yurdil al makhlukin bi suti rabbil alamin. Dia tidak ridha kepada makhluk dengan murka Tuhannya. Jadi kalau Tuhannya murka, dia juga murka. Jadi misal pekerjaan yang dimukai Allah. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bahasa sekarang pacaran. Anda temannya pacaran, kita ini tahu kan pacaran itu hukumnya haram. Kita ini harus sukhat, harus benci orang itu, tidak senang gitu. Bukan malah didukung, saya yang jaga wis. Nah, ini namanya i'anah al maksiat. I'anah al maksiat hukumnya maksiat. Temannya ketemuan laki-laki perempuan di sebuah ruangan misalnya. Saya jaga saya jaga di pintu. Nanti kalau ada orang, ini i'anah al maksiat. Kalau sampean ketemu orang kayak gitu, laporkan. Oh, ini ada teman-teman laki-laki dengan perempuan, dilaporkan. Itu bentuk kita tidak suka kepada kemaksiatan atau kepada kemungkaran, bukan malah didukung atau pura-pura nggak tahu. Kalau udah tahu ya tahu. Sama kayak kriminal ya. Kriminal itu kalau dia menyembunyikan kriminal termasuk kriminal. Ada orang misal buronan, kita malah menyembunyikan di rumah kita. Maka yang menyembunyikan juga akan ditangkap. Sama dalam buku Islam itu, kita menyembunyikan orang yang maksiat, kita juga maksiat. Ya nasu bil wihda wal infirat. Seorang murid itu akan merasa tenang ketika sendirian. Nah, tidak suka rame. Menyendiri, tapi menyendiri untuk kebaikan ya, bukan menyendiri sesuatu yang negatif. Menyendiri, tafakkur, belajar, menghafal. Terus seorang murid senang yang sendiri, yang sepi. Bukan malah senang kumpul-kumpul temannya banyak, punya geng. Ya. Ini bukan murid sejati ini. Wa yastauhishu min mukhalatatil ibad. Dan seorang murid itu akan merasa gundah dengan bercampur orang banyak. Tidak senang pergaulan, tidak senang mempunyai banyak teman. Senangnya menyendiri terus. Wala talqahu illa ala khairin ya'malu au ilmin yu'allimu. Seorang murid itu adalah seorang yang mana ketika engkau temui, tidaklah engkau menemui dia kecuali dia dalam keadaan mengamalkan kebaikan. Kita menemui seorang guru, seorang kiai, kita ke sana ketemu dalam keadaan ngaji kitab, tunggu dulu beliau masih ngaji, tunggu dulu beliau masih sholat duha, tunggu dulu. Setiap kita bertemu, pasti kita mendapatinya dalam keadaan melakukan kebaikan. Itu seorang murid. Kita misal mau bertemu teman kita, tunggu dulu teman kita masih belajar. Ada yang kayak gitu. Itu murid yang nanya. Kalau kita enggak, menemui seorang paling ya dalam keadaan makan, keadaan tidur, main dan lainnya. Kalau murid sejati enggak. Ketika ditemui, pasti yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Saya pernah ada teman di rumah ini sudah gitu ya, santri ya. Itu santri aliyah. Padahal kalau kemampuannya, kalau menurut pandangan saya itu biasa-biasa. Bahkan baca kitabnya mungkin kurang atau kurang cerdas lah. Tapi dia seorang hufad. Menghafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Dia itu sampai sama teman-temannya sendiri dijuluki penjaga kuburan, penjaga makam. Kenapa? Setiap ke sana pasti orang itu di sana. Jadi dia itu tidur ke daerahnya, ke asramanya cuma makan tidur. Selain itu tempatnya di makbaro. Tapi bukan makbaro, bukan tidur, enggak, ngaji terus. Kemarin orang itu kayak setiap ke sana ya,
Saya juga pernah membuktikan sendiri, kesana pagi ya, ada orang itu. Coba siang ada, coba sore, malam, jam berapa saja, pasti ada itu. Punya selain waktu kegiatan di sekolah atau waktu tidur itu ada di sana. Jadi sampai kamar teman kamarnya itu banyak nggak kenal. Apa? Karena mungkin ke kamar, makan, tidur, hilang lagi. Bukan hilang keluyuran nggak temu tempatnya, enggak. Tapi pasti ditemui ke makam. Jadi kalau ada kiriman nggak tahu, nggak usah repot-repot nyari. Di makam pasti ada itu. Itu la talqahu ila ala khairin. Ada di sini tuh. Jadi nggak ditemui pasti di masjid. Jam berapa saja anak itu pasti ada di masjid. Ini murid yang sebenarnya itu. Au ilmin yu'allimuhu, atau tidaklah seorang murid itu engkau temui kecuali dia dalam keadaan mengajar. Jadi kita menemui kapan saja masih ngajar. Kita sowan ke kiai siapa, misal ke habib siapa, ke rumahnya itu. Tunggu dulu, beliau masih ngajar. Jam sekian masih ngajar, jam sekian masih. Jadi berapa kali ngajarnya beliau. Yurja khairuhu wa la yukhsha syarruhu. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Ala diniyah wa ala kulli sholihah bi syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Ini niatnya mau dihatamkan sekarang, enggak nutut ya. Insyaallah mungkin Rabu lagi ya. Sudah jam 10. Nah, mulainya di jam 9 lewat ini. Coba pekan depan masih tetap bawa ini ya. Enggak usah zubat dulu, kita niati hataman ya. Kalau bisa hadir semua ya. Nah, niati supaya dapat barokahnya kitab. Ini barokah kitab itu biasanya ada di permulaan kitab, mukadimahnya, atau ada di khotimahnya, di penutupan kitab. Makanya kadang ada pondok-pondok seperti Sarang itu banyak kadang hataman kitab kalau Ramadan, hataman satu kitab atau apa, nyari barokah kitab. Barokah kitab itu biasanya ada di, kalau enggak di mukadimahnya, di khotimahnya. Ini khotimah sudah ini, tinggal dua soifah. Misalkan ya hadir semua, nanti kita hataman ya. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini bisa memperbaiki hati kita menjadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad